明るい気持ちとかいろんなことを教えてもらって感謝してます。私もいつも問題があるとき間違えたとすいませんでした。こちらこそありがとうございます。これからもよろしく。ありがとう。ゼロゼロ。iniベトナム人一番頑張ってる人。違う。ベトナム人。Oke, minasan, arigatou gozaimasu. Ini orang Vietnam, ini namanya Aing. Aing. Nguyen. Vietnamnya Nguyen. Nani Nguyen? Nguyen. Jadi bukan Nguyen tapi Nguyen. Oh,こっち来て。そう。泥棒ばかり。こっち来てもう帰るよ。Ini namanya Kuang. Kuang, Dewi Kuang. Này là gì đó?これ Micro. Pegang kamu mikrofon suara. Jadi ini namanya Kuang. Ini namanya Aing. Dia ini orang Vietnam. Mau ninengkang, nanengkang kok. Mau 3年間。もう3年間。もうすぐ3年？もう終わる。そう。jadi私の仕事関係があるこの人たち。私半年入ってそれで2人入ったよね。今帰り取り？帰り取り。帰り取りタープと新張り旧張りとかね掃除きれいにするね。ねベトナム頑張ってるよ。頑張ってる？当たり前ね。頑張ってる？頑張ってる。頑張ってる。Nah jadi mau 最後だからjadi思い出す。一言。本当？一言。言いたいけど今思い出せない。何？どうですか仕事？コメント。どうかな？楽しかった。大変けど楽しい。そうね。大変でも頑張る。そんなことわかる？大変でも自己紹介の時嫌にいるいくら大変でも頑張ります。Salah. Jadi oke Mas, arigatou gozaimasu. Hitogoto boku diaかっこいい？私かっこいい？さっき払ってもらったから何を？お金だから今いいことを言うわ。今いいことを言う。リアかっこよくて優しくてそう親切。そういつも私お世話になっています。本当これお金もらったから？お金もらったからさっきお金もらったからそうですね。それでJadi kalianいるから仕事面白い。信じるかどうか任せる。信じるか信じないかあなたたちに任せる。信じてください。でも私優しい。Oke, minasan, see you di next vlog. Kita mau bye bye dulu. Ayo tabako, ayo. YouTube アップ？当たり前です。いつ私見る？明日。朝すぐ返事よ。オッケー。見るよ。もっとある。写真？お金。お金？あるよお金。もっとお金欲しいって。Oke guys, sekarang aku lagi sama bapaknya Takuma. Jadi imam ada YouTube 撮ってるけど、今初めて顔出しますってすごい嬉しいです。ちょっと社長さん一言、私次のお店とか未来応援してほしいの一言葉。はい、もう OK。そしたらディアン、約3年間でしたか？そうですね。お疲れさんでした。ありがとうございました。本当に一生懸命やってくれて本当に嬉しかったです。で、これから、インドネシアのお店をするにあたって、YouTube も兼ねて、両方が両立できるように、頑張ってください。特に、今のインドネシアの店については、
日本のいろんな方にインドネシアの味っていうのをどんどん広げてくれはったらなって思います。応援してます。またお店の方にも行かしてもらえるので、一言だけですけど、だからこれからディアンが日本に来て、10年近くなるのかな、8年ぐらい、でやはりインドネシアと、日本、特に京都っていうのは国も違えば風土も違う。でその中でやっぱり日本に今までやっぱり根付いてきたその謙虚な気持ちってあるんですね。で私いつもみんなに言ってる謙虚にしておごらずさらに努力よっていうのがあるんですけど、やっぱり人間成功していくとどんどん鼻も高くなって周りが見えるようになってくるっていうのがあってね、だからやはりうまいこと言った時ほどそういう謙虚な気持ちを忘れずに、樽を知るって言うて樽を知る。何でも、人間っていうのは欲望の塊やからやっぱり欲をどんどん出していってしまう。その中でやっぱり、何でもほどほどにするっていうことをイコール謙虚な気持ちにつながるけども、それを忘れずにやっていてくれはったらどんどんもっと人間として成長して、ディアンがやっていく事業っていうのが成功すると思います。頑張ってください。わかりました。ほんまに社長のおかげですごい仕事困った時ね、私3年間目で社長が優しく仕事をここで働かして、すごい助かりました。本当にありがとうございました。僕もディアンと出会えていろんなことを逆に明るい気持ちとかいろんなことを教えてもらって感謝してます。私もいつも問題がある時間違えたとすいませんでした。こちらこそありがとうございます。これからもよろしく。ありがとう。もうゼロほんまに緊張。初めてはこんな長く動画で社長さんとしゃべる。ありがとうございます。本当に。こんな感じかな。そんな感じ。それはめっちゃみんなも感動すると思う。僕も恥ずかしいし、もう。いや、恥ずかしくないよ。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah beberapa video dari bos besar sama anak-anak di pabrik yang gua udah bikinkan. Jadi di sini gua mau cerita kenapa alasan gua resign dari pabrik. Sebenarnya gua sudah pernah cerita di podcastnya Ari Untung, di Instagram, di semua gua udah cerita. Gua udah kasih tahu kayaknya, tapi banyak yang belum tahu. Maksudnya mungkin di YouTube banyak yang belum mengerti kok bisa. Sebelum gue cerita, gue mau kasih tahu kalian dulu awal mula gue di perusahaan ini. Jadi gue resign di sini tuh bukan karena gue udah 2 juta subscriber, udah YouTube besar, terus ngerasa nggak butuh, sombong, gue nggak kayak gitu. Ya, lihat kan pesan bapaknya Takuma itu tetap rendah hati, tetap biasa, tetap jangan lupa dari mana kau berasal, tetap pakai pikiranmu, hati kamu yang awal mula kamu dibentuk sampai sekarang itu tetap pakai yang dulu, walaupun kamu setinggi langit atau apalah, tetap humble gitu, calm. Jadi awal gue masuk ke perusahaan ini, waktu pertama gue masuk sini, sebelum gue pindah ke Kyoto, gue bilang sama istri gue mau pindah ke kalau gue mau pindah ke Kyoto, feeling gue nggak mau jadi karyawan pabrik. Gue udah bilang sama istri gue begitu kan, ya karena dia orang Jepang dan berpikir logis, kita menikah, kita bakalan punya keluarga, uang dari mana, dia berpikir seperti itu kan, ya wajar kan, karena kita berkeluarga. Tapi gua di satu sisi bilang, gua kan punya YouTube, gua ngerasa yakin atau ada feeling nanti kalau YouTube gua besar, gua akan kelabakan nanti kalau gua jadi pegawai tetap di salah satu pabrik. Dan kalau kita jadi pegawai tetap di perusahaan dimanapun, tahun kita kerja terus resign, itu rasanya kurang hormat, kurang etis lah. Ya minimal 2 tahun lah. Ya mau ndak mau gue itu harus ngabdi di pabrik itu ya minimal 2 tahun lah gitu, baru bisa resign biar nggak dicap buruk. Tapi gue udah bilang mungkin travel dulu. Gue waktu masuk pindah ke Kyoto awal tuh karena Kyoto itu kan tempat wisatanya bagus-bagus. Jadi basic gue kan di Indonesia gue travel, gue itu guide tamu-tamu Jepang untuk surfing. Jadi gue tau lah caranya guide orang. Nah karena gue udah menikah dan orang Jepang, mungkin gue
bukan hanya bisa kerja di pabrik, gue bisa bikin sesuatu yang lebih dari pabrik kan, berkarya. Akhirnya waktu di Kyoto, gue pikir orang-orang Indonesia yang akan datang ke Jepang kan bisa gue gayet. Gue bisa antar jalan-jalan, kemana. Pokoknya gue gayet lah gitu kan. Itu tujuan gue pertama. Namun, beberapa minggu, berapa bulan, bahkan sudah masuk musim corona, awal corona gue pindah ke sini itu blong, Jepang ditutup, Indonesia ditutup, seluruh dunia ditutup, transportasi wisatawan datang ke Jepang ditutup kan, kalian tahu sendiri kan infonya. Sampai Kensuke anak magang yang udah oke masuk ke sini itu ditutup, dipending sampai bertahun-tahun belum bisa masuk ke Jepang, apalagi wisatawan. Akhirnya itu bengong, nggak ada kayaknya impian untuk bikin atau jadi gatu apa kandas waktu itu. Ditambah dengan istri yang udah hamil, yang bikin gue harus kerja, gue harus putar otak, harus gimana lah gitu ya. Istri gue nyuruh gue kerja katanya, kerja jadi pegawai tetap. Ya udah, akhirnya gue ngelihat istri gue dan gue juga sebagai suami yang harus bertanggung jawab. Ya udah, gue lupakan dulu cita-cita gue jadi gayet dulu ya, dan mungkin bisa bikin toko food atau something lah gitu. Akhirnya waktu gue masuk di perusahaan ini, gue mau masuk perusahaan, gue cari kan ditolak-tolak, gue kan banyak yang nolak, banyak yang tidak terima, banyak itu, banyak ada yang komen gue di Jepang tuh ngelamar kerja gampang, gue ngelamar sini langsung diterima. Mungkin lu atau kalian itu ngelamarnya itu pas musim bukan corona. Coba pas musim corona, waktu dulu masa-masa parah corona, itu susah. Banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, banyak perusahaan-perusahaan yang PHK karyawannya semua. Apalagi kita mau ngelamar, karyawan tetapnya aja dikurangi, apalagi yang mau ngelamar. Sehingga gue itu kemarin tuh kesusahan nyari perusahaan, ditolak sana sini. Oh, lagi nggak butuh karyawan, oh ini lagi penurunan produksi, banyak sekali yang begitu. Sehingga gue itu sampai berkali-kali itu ditolak. Dan alhamdulillah di perusahaannya Takuma ini, entah bapaknya pintar atau gimana, perusahaannya tetap sibuk walaupun corona. Sehingga gue itu dapat kerja di sana. Alhamdulillah gue dapat kerja di sana. Dan gue pesan sama istri gue dari awal gue masuk, ya gue kerja di pabrik, tapi niat gue itu baito atau part time. Gue nggak mau jadi karyawan tetap. Kalau gue jadi karyawan tetap, kayak tadi, gue nggak bisa dengan enteng minta libur. Misal gue kan sambil nge-YouTube gue kan, gue nggak bisa, misal ada kerjaan di luar, gue izin, nggak bisa gue, karena gue sayang. Gue tanggung jawab kita itu kalau jadi pegawai tetap tuh udah seperti orang Jepang, itu nggak dibedain, udah totalitas jadinya, mau nggak mau kerja di sana ya. Akhirnya kalau gue baik tuh part time, jadi gue bisa mungkin ada, karena gue sambil nge-YouTube kan, karena gue tahu YouTube ini nanti pasti kalau besar gue kebingungan. Akhirnya kalau YouTube besar dan gue sayang susah. Kalau kau baik itu kan bisa ngatur waktu libur, waktu kita mau kerja, itu bisa kita atur, jam kerja kita bisa kita atur. Saya nggak bisa kalau begitu. Tapi ya mau bagaimana lagi ya, karena kondisi waktu itu istri hamil dan kerjaan memang susah waktu itu ya, nggak mau gue tulis di kertas itu tujuanmu ngelamar di sini jadi apa. Baik itu pilihan semua kan, baik itu part time atau saing. Akhirnya istri gue bilang pegawai tetap. Ya udah, gue pegawai tetap. Gue lama, akhirnya gue terima kan jadi pegawai tetap. Gue itu senang banget istri gue itu. Dan perlu kalian tahu juga, waktu gue 1 bulan masuk, bukan 1 bulan tuh, malah waktu gue pertama masuk di sana, gue langsung sampaikan niat gue di Takuma, di perusahaan itu. Gue bilang, gue cerita, gue juga dulu awalnya mau jadi gayet. Dan gue setelah di sini tuh berpikir, lama di sini tuh, gue cita-cita gue pengen bikin toko. Gue bikin, awalnya gue bilang restoran, halal food, restoran untuk makan orang Indonesia. Karena di sini tuh restoran kan gak sebanyak di kota lain. Gue pengen bikin itu, gue bilang. Gue cita-cita gue pengen bikin restoran halal food yang gini nih. Nggak bisa gue bisa langsung bikin, karena waktu itu memang Jepang lagi ditutup kan, wisatawan nggak bisa kan. Cuman kan gue mikir suatu saat pasti corona bakalan hilang deh dan wisatawan pasti bakalan masuk. Sehingga gue sambilkan kerja di sana tuh sambil ngumpulin uang dan ya sambil cari informasi untuk buka usaha di sini kayak gimana gitu. Dan itu gue memang sudah sampaikan niat gue ke bosnya, sudah gue bilang, ke Takuma udah bilang. Jadi dia itu ada persiapan. Oh, berarti kalau dia sudah mengungkapin hal itu, suatu saat dia pasti bakalan resign dari perusahaan ini. Udah ada persiapan lah untuk kita berpisah lah. Nah, karena gue bakalan tahu, gue nggak mungkin mendadak hari ini gue udah besar, subscriber banyak, gue resign, gue bikin gini-gini. Wah, itu kurang ajar ya. Nggak tahu balas budi. Nah, akhirnya begitu.
akhirnya dia tahu juga kan, oh dia ingat dengan apa yang gue sampaikan dulu ke Takuma kalau gue mau bikin something. Akhirnya didukung. Ya, finally hari ini gue resign dan insya Allah mau coba bikin sesuatu lah. Yang awalnya gue mau bikin restoran halal food atau apa, ternyata untuk bikin begitu tuh wow, butuh perhitungan, butuh skill, butuh otak tuh, butuh persiapan yang sangat, pokoknya harus pelajari bener-bener. Sehingga gue mikir, skill gue atau otak gue belum sampai di sana ternyata. Sehingga untuk ke restoran ini yang belajar duluan, akhirnya gue putuskan sama istri, sama gue ya pribadi, gue mau bikin halal food. Halal food tuh gue mau jual bumbu-bumbu Indonesia di Kyoto. Jadi jualan bumbu deh dulu, awalnya 1 tahun lah jualan bumbu sambil belajar gimana sih caranya bikin toko restoran gitu, step by step. Nggak mau gue suatu toko besar langsung buka restoran gitu, belum mampu gue sampai sana. Jadi gue mau jualan halal food, bumbu-bumbu Indonesia di sini. Ya gue mau online lah, karena gue kan powernya di sosial media kan besar, gue jualan online lah. Kalau masih sekitaran daerah sini Kyoto, ya mungkin bisa gue anterin pakai mobil keliling-keliling ya, sekalian silaturahmi sama anak-anak Kensuke di sini kan. Yang secara gue tinggal di Kyoto sini jarang ketemu sama anak-anak Kensuke yang di Kyoto. Karena apa? Kerja, pagi kerja, pulang family. Kerja itu paling liburnya Minggu, Sabtu, itu pun paling ke masjid Osaka. Sekitaran di Kyoto gue jarang. Gue mikir gue pindah ke sini tuh mau pindah kemana pun kalau begini terus sama saja Jepang. Faktor yang lain juga, waktu gue sama anak nggak ada, sama istri gue sedikit. Malah untuk bercanda dengan istri, anak juga sedikit ya. Kalau jadi pegawai tetap di pabrik, ya kalian lihat seperti kehidupan gue. Paling ketemu Yusuf tuh pas pulang kerja malam, mandiin abis itu tidur. Masa-masa Yusuf 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ini masa-masa emas. Jadi gue manfaatkan, gue pengen lebih deket sama anak gue, pengen lebih deket sama keluarga gue, sama istri gue. Dan satu lagi, gue pengen dengan waktu gue yang panjang, jangan waktu gue yang ada ini, gue mau manfaatin lebih menekankan ke agamanya. Kalau seperti ini penitipan anak, tidak ada agama gitu, sedangkan gue mau ngajarinnya paling malam, bentar 1-2 tidur. Kalau gue setiap hari sama dia kan, ya gue ajarin baca doa makan, Bismillahirrahmanirrahim, gue ajarin baca alif batal, hafalan kan bisa gue kapanpun di sini. Dan di Masjid Osaka itu kan sudah menyediakan tempat belajar pengajian untuk anak-anak. Kalau gue nggak bisa ke sana minimal 1 minggu sekali kan, gue itu merasa rugi, berdosa banget gue. Nah makanya di jadwal gue udah tulis di kalender setiap Sabtu itu gue mau bawa Yusuf ngaji ke masjid, sekalian ngajar istri gue, pokoknya gue ya intinya mau nyari apa lagi di Jepang sini ya. Alhamdulillah rezeki ada ya, nggak banyak nggak dikit, alhamdulillah bisa makan lah. Terus bagaimana agamanya nanti, gimana sibuk dunia, kerja pabrik semua macam gini, istri kerja pabrik kerja juga, anak bagaimana agamanya nanti, nggak agama istri gue bagaimana kan, gue pusing juga nanti. Dunia gue dapat banyak, akhirat gue hancur lebur nanti, gue juga rusak juga gue nanti begini, nggak apalah. Itu juga yang bikin gue lebih berani untuk resign. Nah faktor itu, kalau masalah bikin usaha halal food, mau dia laku mau enggak itu urusan Allah dah. Yang penting gue udah usaha, gue ada waktu sama keluarga gue jalanin, gue berdoa, udah. Yang penting agamanya ini jangan sampai hancur lebur. Itu doang sih. Karena gue nih resign karena ingin fokus juga karena agama, ingin kasih tahu anak, ajarin anak istri. Mungkin itu yang sedikit menenangkan hati gue. Walaupun usaha gue nanti gue nggak tahu lancar bagaimana, tapi hati gue udah merasa tenang gue. Jadi gitu saja sih sekilas dari gue. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mengerti, yang sudah tahu cerita hidup gue dari awal. Gimana gue, arigatou gozaimasu, yang sudah support gue baca komennya, yang banyak sekali yang mendoakan. Terima kasih banget. Yang belum ngerti, yang masih begini ngomennya masih sana kemari, ya gue maklumi karena dia nggak ngerti. Jadi terima kasih supportnya. Aduh, gue minta doanya juga biar usaha dan apa yang gue cita-citakan di sini lancar. Jadi gue nggak akan memutuskan hubungan dengan orang yang sudah berjasa dengan gue, dengan Takuma, dengan bos besar, dan akan yang perusahaan gue yang dulu-dulu itu tetap. Jangan lupa dari mana kau berasal, dari mana kau mulai, dari mana kamu dari nol diangkat sampai segini. Jangan pernah lupakan. Oke? Arigatou gozaimasu minasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.